Halo Sahabat Kompas.com, kembali lagi di Brigade Podcast bersama saya Fabian Januari Squado. Dan saat ini kita sedang berada di Mabes TNI Angkatan Darat dan kita akan bertemu dengan King Sparko. Izin, Bang Sparko. Sparko. Keren. Waduh Bang. Siap. Siap. Izin Bang, saya Fabian dari Siap. Brigade Podcast. Wah luar biasa Bang Fabian. Gimana Bang? Ada aran? Ini lagi ngapain, King? Biasa. Bakar kalori berlebih. Kemudian membiasakan diri untuk tetap terus aktif dan bergerak untuk menjaga kemampuan kita. Gila, itu tadi gerakan apa? Yang pertama tadi nih yang saya lihat yang Ini human gini flag. nih. Hah? Human flag. Manusia flag bendera. Jadi manusia seperti bendera. Oh, human flag. Ya human flag. Oke. Kemudian Hah? ini muscle up. Muscle up itu bisa melakukan itu. Ini lagi saya coba. Coba. Jadi gimana? Gini? Gini kan? Menghadap sana. Gini? Ya. Ini yang bawa Oh, gini. ini gini. Oke. Ini tangan Oh, ini sini. gini. Baru kakinya di bawah. Ampun, King. Aduh. Oh gitu, kalau ini King apa human Human flag. flag. Kalau yang ini Muscle up. muscle up. Ya, muscle up. Tapi tadi ada yang gini sambil ini, gini gitu. Ya, back lever. Back lever. Aduh. Ya, itu memang benar-benar core harus kuat semuanya. Otot dikunci semuanya. Bukan satu otot lagi bermain. Hampir Semuanya. beberapa otot. Kemudian pull up biasa, pull L sit. Pull up L bentuk Ya. L. Udah habis itu penguatan leg raises buat perut. King Sparko melakukan ini setiap hari. Setiap hari kalau mau ke kantor pada saat kondisi-kondisi santai itu main aja. Untuk membiasakan aja sih, Mas. Iya. Yang penting udah pegangan dulu sebentar dikit. Set terus ajar kita. Biasanya berapa menit gini? Kalau hanya untuk menjaganya paling 5 menit. 5 menit. Tapi kan nggak berhenti, langsung berpindah. Iya. Kalau lihat gerakannya nggak semenit aja sengsara itu, Bang. Betul sekali. Semenit. Karena nguncinya cuma beberapa second Betul. aja, 10 detik. Udah isometrik. Iso sama metrik ukuran. Jadi ukuran kotor Iya. memang sama. Sama, kita nggak ada perubahan, cuma dikencang. Itu bagian untuk pembentukan latih pengencangan otot juga. Isometrik. Menarik juga, Oke. Bang ya. Iya, benar, Bang. Kalau Abang mau tahu ya tentang Sparko dan Oke. bagaimana kita ngobrol di gym aja pengen nggak panas ini. Siap, Sampai kalau suasana gitu. enak. Terima kasih. Lanjut. Tetap mantap. Wah, luar biasa ini. Aduh, mantap sekali. Silakan, Bang. Oh iya, siap. Di sini saya duduk ya. Siap. Silakan, Bang Fabian. Oke, siap. Bang Eka Aduh. kalau mau minum boleh. Oke ya. Kita minum dulu deh. Kita coba dulu nih. Aus. Aus sekali. Iya. Nah, harusnya Keren. ada brandnya di sini. Oh. Aduh. Oke, Bang. Letkol Eka Wira Darmawan. Darmawan. Betul. Letkol Eka Wira Darmawan. Betul, Bang. Ya. Gitu. Jadi tadi kita sudah dari bawah Ya. ngelihat saya ini Gerakan. manggilnya Bang Eka atau King Sparko. King Sparko aja lah. King Sparko. Ya. Wah, keren. Jadi kita udah lihat King Sparko tadi Ya. tipis-tipis tadi ya. Tipis-tipis dikit. Tipis-tipis ya. Itu memang setiap pagi seperti itu. Jadi gini Bang, jadi memang kenapa sih saya melakukan hal itu secara rutin selain untuk ya menjaga kebugaran itu, tapi kan itu durasinya sangat pendek kan. Betul. Tapi untuk mengasah kemampuan itu harus di drill setiap hari dengan Oke. segala kondisi, menggunakan uniform dinas kayak olahraga itu kita harus Gas terus. gas terus karena melatih memori kita. Jadi kita semakin sering dilatih gampang
muscle Itu memorinya udah dapat. iya, artinya sudah semacam Rutinitas. rutinitas Memang tuh iya, ya. disempatin waktu Iya. lewat sana, set, angkat dikit, Heeh. set, 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 udah gerakan, udah selesai. Oke. Nih, Heeh. saya mau tanya gini, Hmm. bagi orang kebanyakan Heeh. olahraga yang rutin ya, Hmm, terutama nih nggak cuma olahraga seminggu sekali, Ya. sebulan sekali, itu susah rutin ya. Betul. Bagaimana cara orang itu bisa bergerak secara rutin, secara konsisten setiap hari, Bang? Ya, oke. Ada tipsnya nggak tuh? Ada sih. Heeh. Nah, jadi pertama kita bergerak kan atas motivasi. Pertama sekali, Oke. sebelum kita tercipta suatu habit atau Iya. kebiasaan itu secara otomatis kan belum secara otomatis kita Iya. harus ada kemauan dulu Iya. apa tujuan kita. Tapi kan lambat laun dengan adanya kegiatannya ini itu dinamika menurun, akhirnya dia malas, banyak alasan mencari kambing hitam, waktu kayak pekerjaan semuanya itu dijadikan kambing hitam. Iya. Nah, tapi dengan adanya kita melakukan kegiatan itu, kita wajib menggugurkan apa yang kita targetkan dulu. Contoh, Abang mau 30 menit sehari. Ya. Contohnya mau membiasakan lari. Oke, 30 menit aja 30 menit sehari. Itu kan nggak muluk-muluk, paling nggak 15 menit saja. Oke. Kan nggak muluk-muluk. Iya. Tapi ketika di minggu pertama ada jadwal syuting kayak podcast, kan sudah mulai Liputan kayak liputan kayak Abang harus gugurkan walaupun hanya 1 menit. Supaya di otak tuh membiasakan jam segini tuh saya seperti itu. Terekam di otak, memori bawah sadar bahwasannya kita harus melakukan kegiatan itu secara rutin. jadi yang di garis bawah itu sebenarnya motivasinya dulu. Motivasinya dari bawah. dulu, iya tergerakkan. Lalu yang kedua berarti dia harus berkorban. Korbankan walaupun hanya 1 menit, itu memang sepele 1 menit. Iya. Tapi itu hal yang biasa nantinya, Mas. Ya saya lakukan walaupun hanya squat push up 10 kali 20 kali udah ganti baju berangkat. Tapi saya udah dalam hati saya sudah melakukan hal itu Melakukan rutinitas. itu. Lihat aja nanti hasilnya kalau udah 1 bulan, Mas. Waduh. Itu suatu memang kalau nggak melakukan hal itu ada yang kurang Iya, gitu. iya, iya. Ya itu berarti motivasi itu penting kan, kadang-kadang Iya. kita ya kalah dengan Kalah, aktivitas segala macam. Pasti Mas. Iya, Capek iya, kan. oke. Nah, King Sparko Ya. itu saya mau nanya soal King Sparko-nya ini. Iya, betul. Itu sebenarnya awalnya dari mana tercetus nama King Sparko itu? Oke. Sejarahnya kalau ada. Ya, singkat saja ya. Singkat. Saya langsung potong ketika saya berdinas di Kopassus saja ya. Saya Oke. tidak akan menceritakan dulu. Oke. Di mana saya memang dulu memiliki basic olahraga yang bagus lah Iya. karena binaan orang tua. Nah, bermodal dari sana ditambah ada perintah dari pimpinan pada saat itu, komandan saya waktu itu menjadi wakil komandan batalion Wadanyon di Satuan 81 Kopassus. Gultor Di ya. Gultor ya. Wadanyon di mana beliau itu memerintahkan saya untuk menyiapkan pasukan untuk Oke. lomba peleton tangkas Kopassus. Oh, Jadi ada oke. lomba internal Kopassus untuk menguji kemampuan perorangan dan Oke. tim yang dalam bentuk peleton tangkas. Oke. Nah, itu ketika mendapatkan perintah akhirnya saya menyiapkan pasukan dong. Ya, menyiapkan pasukan ya bagaimana semaksimal mungkin bisa tanding. Di mana memang pada saat itu ada pro dan kontra untuk Iya. kita mencapai 3 besar aja sudah ada. Harapannya dari komandan sih hanya cukup 3 saja udah kamu bagus sekali. Dari antara berapa tim? Dari itu? 12 tim. 12 tim. Batalion ya. Jadi saya berpikir Abang Gultor nih ya. ya Gultor. Ya, saya tahu dari SDM kita lebih sedikit daripada Parako, Sandiuda Iya, atau iya, grup iya. 1, grup 2 dan grup 3. Saya memiliki pikiran yang optimis untuk hal itu. Makanya yang pertama saya kejar adalah penyamaan persepsi, mindset, cara berpikir Iya. orang itu harus sama. Jadi saya setelkanlah film yang memang mendekati soliditas, kekompakan dan powerful di satu tim itu ya 300 Spartan, film 300. Oh, karena dia hanya 300 orang melawan tentara yang Yang ribuan, puluhan ribu. Nah, representasinya Versi. di Abang nih. Iya, betul sekali. Batalion Abang, SDM-nya sedikit, Iya. lawan Yang batalion-batalion yang SDM-nya banyak. Banyak. Kan gitu sebenarnya mindset itu yang mau kita rubah ke mereka. Iya, Kita harus oke. satu mindset dulu. Akhirnya dia memang sih ada ketika kita pimpin pemanasan, Iya. latihan, ada yang mukanya gaya-gaya ngomong enggak. Ya senior semua itu. Oke. Saya panggil, saya hukum dia di depan umum. Kau yang keluar atau saya yang keluar? Gitu. Maksudnya yang keluar dari tim ini. Iya. Kalau kau nggak mau mendekat, akhirnya dia membenahi mindset itu cukup berat dibandingkan benahi fisik. Nah, itu dia. Betul. Betul. Jadi kalau kita mau kompak dalam satu tim, mindset dulu mereka. Akhirnya pelan-pelan, yang terpenting kunci daripada semua itu ternyata pimpinan harus selalu berada di tengah-tengah. Semua kegiatan apapun. Pimpinan harus ada di Ada di tengah-tengah. tengah-tengah terus, mau apapun kegiatannya. Mau makan, mau minum, mau sholat, mau apapun, harus berada di tengah-tengah. Dan itu dilihat oleh anggota bahwasanya kita benar-benar memiliki motivasi yang tinggi untuk menjadi seorang juara. Dan energi itu yang menular. Menular kemana, kemana saya aja semangat mereka. Iya.
Dia belum memikirkan diri sendiri, masih mikirkan tim bagaimana. Di sanalah mulai terbentuk secara perlahan. Daya juang, kekompakan, soliditas di sana sudah mulai. Nah, di sanalah akhirnya kami bertanding dengan beberapa materi ya, dengan metode yang itu. Saya lihat 300 Spartan itu mindset ya, bukan latihan sebenarnya. Baru saya googling gimana sih caranya kalau memperkuat otot kaki kalau mau lari, bagaimana sih kalau halang rintang otot punggungnya kuat megang rangsel. Itu saya cari dan saya aplikasikan pada mereka. Tanpa basic olahraga, saya bukan sarjana olahraga. Saya hanya berpedoman pada gerakan-gerakan di YouTube. Yang tentu saja mungkin kebanyakan salah pada saat itu. Berarti otodidak berarti? Ya memang otodidak, saya belum ada ininya pada saat itu. Dan alhasil ketika kita selesai melaksanakan jadi juara umum, Mas. Juara umum? Juara umum. Dan di sanalah anggota saya ada yang menangis, memeluk saya dan mengangkat saya. Wah, saya jadi King Spartan pada saat itu di sana itu. King Spartan Komando. Iya, belum ada komandonya, Mas. Belum ada komandonya. Baru Spartan doang. Spartan aja. Ya, ada sejarahnya di komando itu muncul, dilekatkan di komunitas itu. Nah, akhirnya karena saya sudah di labeling yang mampu membawa tim yang memang pada saat itu tidak dianggap lah, karena semuanya pasti grup 1 yang juara. Grup 1 yang juara, memang dari dulu rata-rata grup 1. Oh, dulu Batalion Abang tuh tidak pernah menang dalam lomba. Belum pernah dalam di Batalion ya, tapi kalau di Gultor ada Batalion sebelah itu pernah menang juara. Tapi di lomba tingkat Kopassus internal itu tidak pernah menang. Tidak pernah menang. Dan ketika Abang menerapkan mindset Spartan itu juara umum pertama kali. Salut. Ya. Itulah yang membuat akhirnya saya King Spartan, dikenal oleh pimpinan, akhirnya disuruhlah saya menangani berapa latihan-latihan di Kopassus, di luar-luar. Akhirnya makin membuka peluang saya untuk mengajak masyarakat. Akhirnya gitu, di Pasesco saya mulai mengembangkan ke wilayah-wilayah, terbang sendiri, akhirnya saya membentuk komunitas itulah yang saya namai Spartan. Waktu itu masih belum ada komandonya. Tengah perjalanan di 2018 saya dipanggil oleh Kolonel Vivin, Aspers Kopassus yang saat ini Kasdip 1 Kostrad memanggil saya, Kak, ini kan Kopassus berkembangnya di Sparko ini kan berkembangnya awalnya di Kopassus. Ini perintah Wadanjen sekarang Kasum TNI, Legend TNI Richard Tampu Bolon. Atas perintah beliau, cobalah dimasukkan nama komando di sana, di dalam komunitas ini sebagai ajang kita teritorial juga ke masyarakat. Bahwasanya ini olahraga dikemasnya di Kopassus, dibentuknya di Kopassus gitu. Akhirnya saat itulah dirubah jadi Spartan Komando, disingkat Sparko. Dan Abang adalah kingnya. Itu pada saat itu. Berarti ya kebanggaan sebagai King Sparko itu bertahan lama. Bertahan lama ya sudah jadi darah daging mereka kan. Saya bentuk di mana-mana gitu sih, Mas. Nah, kalau yang pertama itu kan Abang menangani tentara yang notabene secara fisik mungkin sudah punya pola basic lah betul, gitu ya. Nah, terus Abang merangsek ke masyarakat. Ke masyarakat ya. Kesulitannya di mana? Masyarakat tahu sendiri kan, kayak saya aja contohnya nih, males-malesan, tidak punya motivasi. Betul sekali. Ya. Sekalipun ada motivasinya cicilan. Ya. Betul. Ya, jadi Abang gimana? Apakah itu menjadi kendala juga dalam menanam mindset Spartan itu ke masyarakat? Sebenarnya kendala ada ya, tapi karena pada saat itu kan saya memang giat di media sosial. Saya sering posting kegiatan-kegiatan saya, menangani calon komando, Kopassus, yang lain-lainnya lah. Saya sering, akhirnya masyarakat itu yang banyak tergerak tuh muda-muda. Mereka yang ingin jadi tentara sih sebenarnya awalnya. Saya pengen jadi tentara nih, gimana sih? Saya di medsos lah. Ya, pertama kali saya akan laksanakan latihan di Gedung Sate itu pertama kali 29 Bandung, Maret. Berarti. Ya, 29 Maret 2017 di Bandung. Saya lagi sekolah squad, saya buka, yang berminat bergabung silakan hadir. Ternyata banyak, sekitar 20-an lah. Masih dengan hanya mengandalkan medsos, dengan kesadaran sendiri mereka datang. Tapi ujung-ujungnya memang minta foto sama saya sih di musiknya itu. Tapi dia merasakan itu. Dan minggu depannya saya buat lagi acara itu, udah membengkak jadi 80. Dan minggu-minggu berikutnya sampai ratusan. Sampai kita digusur. Karena nggak boleh lagi di lintasan Gedung Sate itu ya sana, karena itu public area kan, banyak yang menggunakan. Iya, kalau kata Satpol PP ini demo apa-apa iya, nggak boleh ini. Nggak boleh itu. Akhirnya saya geser di Gedung Satenya, ada suatu lokasi sedikit. Saking sudah banyaknya. Nah, di sana saya mengalami sedikit kesulitan karena kenapa? Karena mereka kan berpikiran kita ini kan fisiknya lemah, endingnya tuh kemana? Apa sih pentingnya otot zaman 2017? Belum banyak influencer yang memperkenalkan tentang otot. Makanya saya lagi viral-viralnya saat itu.
Karena sedikit lah, masih ada banyak sih pakar-pakar kalistenik yang lainnya. Tapi saya adalah salah satu yang memiliki nilai jual tersendiri karena saya militer, menguasai hal tersebut. Akhirnya saya mengajak mereka itu otot itu penting kali karena otot ini ke depan saya jelaskan. Akhirnya yuk kita bentuk komunitas yuk supaya kita bisa berkomunikasi, mengajak yang lagi malas cari alasan lain kita ajak semuanya menggelorakan olahraga bersama-sama baru level-level Bandung saja pada saat itu. Itu. Tapi akhirnya lama-kelamaan kok badan saya mulai enak King. Saya mau pre-wedding bulan depan saya mulai kurus badan saya. Iya gitu Mas. Dulu pantat saya yang bokong saya yang turun habis melahirkan sekarang udah mulai naik, bagus bokongnya. Kenapa King? Efeknya itu sudah mulai terlihat. Nah, mulailah itu menjadi suatu habit jadinya dia. Dia mengajak yang lain, share-share makin rame sebenarnya Mas. Itu fungsi TNI juga nggak? Iya Bang ya. Iya, bina teritorial mendekat kita mengajak masyarakat untuk berinteraksi dengan TNI sebagai cadangan. Iya, benar. Pertahanan kita kan. Nah, artinya kalau menjalankan fungsi teritorial itu ke masyarakat, melatih ikut membangun mindset yang positif di masyarakat, kan pasti mendapatkan apresiasi dari pimpinan. Iya, betul. Nah, apakah para pimpinan ini juga termasuk dalam target sasaran Abang? Pernah? Ya, betul. Pernah. Jenderal-jenderal itu? Ya, pernah ada beberapa jenderal yang memang memanggil saya bagaimana teknik untuk membentuk postur di usia yang sudah senior. Dia bilang gitu, Kak, saya dengan postur begini bisa nggak? Bisa jenderal. Dengan cara begini-begini bisa. Tapi secara massal pernah dulu di Mabes sih kemarin di sini sempat ada Bapak Kasat juga, ada Bapak Stad, saya perkenalkan. Tapi kan memang namanya olahraga yang bersifat otot, kalau di awal-awal pasti menyakitkan, pasti sakit. Ya pasti semuanya berat ya, tapi itulah tantangan kita. Tapi nggak masalah. Tapi banyak sehingga pada saat itu waktu itu Bapak Kasat Pak Dudung itu memerintahkan membuat suatu buku pedoman tentang senam Sparko ini. Suatu senam karena banyak gerakan kalistenik, saya padukan, saya urutkan dari kaki dulu, baru tangan. Jadi sudah berurut ya, supaya mereka gampang mengingatnya. Kan begitu sih. Kalau kita bentuk suatu senam, gampang. Coba kita secara parsial, mereka bingung. Saya mana dulu saya latih kan bingung, makanya malas. Ya. Itu buat buku pedoman, disahkan di Dinas Jasmani Angkatan Darat tahun 2022. Oh sudah ada? Sudah ada sekarang, sudah berlaku lah. Sehingga banyak yang mengadopsi, di luar juga mengikuti, ya satuan-satuan lain, semua akhirnya memiliki suatu panduan. Jadi intinya kan di sini mencerminkan bahwasanya pimpinan tuh mendukung program kami dalam pembentukan fisik. Itu ngelatih jenderal-jenderal gimana itu? Ya memang harus izin jenderal, harus bahasa juga harus diatur. Jangan sampai kita samakan, salah sedikit. Pernah nggak ada jenderal, kita nggak usah sebut nama lah ya, nggak usah sebut nama ya, jenderal yang salah gerakan gitu, sehingga King Sparko harus mengoreksi gitu. Ya, ada yang salah, tapi kan saya nggak ke jenderal itu ngomongnya, saya tunjuk yang itu. Anggota, kamu gerakannya gitu. Dia kan memperbaiki. Jadi beliau pun, ternyata ini gerakannya benar gitu. Gitu. Jadi tidak langsung ke direct ke jenderal. Tapi ini penting komunikasi nih. Ini maksudnya pelajaran komunikasi juga kan Bang, bahwa misalnya dalam struktural itu bagaimana kita harus menempatkan diri. Betul sekali. Tetap saya anggota TNI Angkatan Darat harus memposisikan siapa sih mau seorang berpangkat berjabatan di koreksi depan umum ya. Abang pun nggak mau. Betul. Ya nggak. Walaupun ada kesalahan tapi nggak terlalu fatal ya nanti kita sampaikan lewat contoh orang lain lah, mencontohkan gitu aja sih. Dan tujuannya dia jadi terkoreksi kan? Terkoreksi kan intinya dapatnya seperti itu. Kita tekankan beberapa kali gerakan ini sebenarnya ini fungsinya ini lutut nggak boleh maju karena nanti akan merusak pondasi di lutut Anda jadi bokong agak turun ke belakang seperti itu. Oh ini pelajaran komunikasi juga nih berarti nih. Teknik komunikasi, persuasi dengan orang yang lebih secara kepangkatan mungkin lebih tinggi gitu ya. Coba kita bilang jenderal harus begini, kan dia udah di semua mata memandang. Akhirnya ya nggak enak suasananya, semuanya nggak enak juga. Betul, ini memang ada tekniknya. Itu, jago juga King Sparko ini. Iya Bang. King, apa yang membedakan ala Spartan itu dengan pelatihan keprajuritan lain? Ya, yang membedakan latihan ya. Latihan di Spartan, maksudnya di Sparko komunitas kami dengan prajurit kami. Iya betul. Yang membedakan sebenarnya dari segi materi sih sama. Kan yang latihan yang Sparko kan pembinaan fisik itu sama juga. Cuman karena ini basicnya di prajurit, itu kan ada hierarkis, mereka ada perintah. Diawasi juga oleh pimpinan, akhirnya dia bersungguh-sungguh. Tapi kalau sipil atau memang kita di Sparko komunitas ini, itu benar-benar mereka harus muncul dari hati mereka. Tapi bertahan lamanya keberlanjutannya yang di sipil ini.
Karena mereka dari diri sendiri. Betul. Bukan, ya wajib, sebentar kita senam Sparko, udah mindsetnya, aduh pasti pegal-pegal nih badan ini. Aduh, udah malas-malasan mereka. Tapi kalau sipil kan mereka ada yang, kalau waktu di Bandung ada yang berangkat dari Cianjur, Jauh ada tuh. berangkat dari Subang. Saya tanya, dia dari jam 2 karena supaya jam 4 bisa sampai Sampai. di gedung sate. Saya tanya, kamu dari mana? Dari Subang. Kamu dari mana? Cianjur. Ih, gila, sampai sebegitunya mereka datang, jauh-jauh. Makanya saya bukalah cabang di mana-mana untuk memperdekat aja jalurnya dia. Kalau di Jakarta di mana berarti? Jakarta di GBK. GBK? Di Cijantung ada. Cijantung dekat rumah lagi. Ya, dekat rumahku Cijantung. itu. Oh iya. Iya. Di Cijantung ada. Oke. Kemudian ada di Sparko 42 di Yonhub di Yonhub. di Cibinong. Cilodong. Cilodong ya, Ya. Cilodong, Yonhub. Cilodong ya. ada, Bogor ada, dekat-dekat Oke. di sinilah. Depok ada. Kemudian ya itu yang sebagian besar bisa membantu kita. King Sparko memaintain itu gimana itu? Apakah setiap Senin di Bogor, Oh, enggak. Selasa di Iya. Cijantung gitu enggak? Oh enggak. Jadi kita sudah punya pelatih. Oh, Saya sudah oke. mengkader pelatih bahwa kemampuan bagaimana teknik melatih Iya, gitu. iya. Diseragamkan lah bagaimana teknik-tekniknya dan apa yang harus disampaikan kepada mereka, bagaimana cara. Itu saja sih. Udah punya kita ininya. Grupnya, kita punya jalurnya, kita sudah Iya. membentuk. Kita sudah masuk Kormi loh, Mas. Kormi itu Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Oke. Itu kayak KONI. Iya. Di bawahnya Kementerian Menpora. Olahraga, Menpora. Iya. KONI untuk prestasi, Kormi untuk masyarakat. Hmm. Nah, kami itu Inorga, Induk Olahraga Sparko ini udah masuk di bawah Kormi. Oh, Sudah bisa gitu. ikut Fornas Udah bisa, tahun ini, betul. 2025 di NTB. Sudah masuk, udah anggota kami Kormi. Iya. Jadi diakui secara legalitas kami sudah memiliki legalitas lah. Dan bapaknya adalah Ya, King saya. Sparko. Keren banget Mas. itu. Jadi sudah inilah kami udah Oke. punya konsep tersendiri. King, kita kembali ke Ya. zaman King Sparko sebelum menjadi tentara. Hmm. Abang bisa menceritakan nggak Ya. tumbuh kembang abang dulu di mana? Ya. Iya. Jadi saya lahir di asrama tentara ya, karena Hmm. bapak saya kan seorang militer Oke. dari Tamtama. Oke. Dari Tamtama. Ketika itu bapak saya pangkat Pratu dan ada di Timur-Timur sedang operasi. tugas di sana. Ya, saya ditinggalkan, saya lahir di sana di asrama 741 Kompise di Pendem Negara. Mm-mm. Makanya di kelahiran saya Negara 2 Oktober 81. Negara itu bukan nama negara, tapi memang nama kabupaten Negara. Iya. Itu nama Di negara. Bali ya? Di Bali, di Jembrane di Negara. Negara. Dekat Gilimanuk, di wilayah Gilimanuk itu. Oke. Ya, di sana saya lahir di Kompise, di mana bapak saya menamakan anaknya itu karena anak pertama Eka, Iya. ditaruhnya Eka. Wiradharma melihat korem di Timur-Timur yang udah ditutup karena kan sudah ada pembahasan. Wiradharma, koremnya Wiradharma 16 berapa itu? 164 kayaknya. Mm. Korem. Ulangi. Ya 164. 164. 164 di sana Wiradharma, itulah dilekatkan Eka Wiradharma, tambah one saja kan bapak saya. Nah, dari sana sudah mencerminkan Wira kan ksatria, Iya. Dharma kan harus berbuat baik. Hmm. Nah, dari sana bapak saya sudah memberikan saya gambaran bagaimana kehidupan militer. Ngasih saya pakai ransel, Iya. suruh saya merayap di kolong, ke got, ya bapak apel ikut. Iya. Sampai beliau jadi babinsa, saya sudah mengikuti jaga kantor, piket menemani bapak, aktivitas bapak sudah melihat. Iya. Tapi saya nggak melihat apa itu pangkat perwira, bintara, tamtama, Iya. saya tidak tahu. Pokoknya tentara. Tentara saja, yang penting pakai loreng, Iya. dengan gagah gitu, gerakannya serba rapi semua. Kan saya melihat begitu, Iya. saya pengen seperti itu. Berarti memang cita-cita Iya. King Sparko ya menjadi seorang jadi tentara. seorang tentara. Ya. Dan arti gini, sorry King, Hmm. banyak orang tua yang sudah berupaya menanamkan Ya. anak agar menjadi Ya. ini, agar Ah. menjadi itu, Ya. tapi gagal. Gagal. Banyak. Ya. Banyak ya, betul. Nah, kok bisa Hmm. kemauan atau cita-cita orang tua Hmm. itu disambut sama seorang anaknya? Ya itu, saya melihat bagaimana bapak saya memperlakukan saya, mengajak saya kemana-mana dengan aktivitasnya sehari-hari di kantornya. Dia, kegiatan dia bersosialisasi dengan masyarakat, karena pernah Iya. mengajak saya sih. Saya melihat, wih, ternyata tuh tentara itu keren gitu loh. Saya senang aja gitu. Saat itu sebatas keren aja. Keren aja. Akhirnya bapak saya menempelkanlah poster itu, cara masuk akmil di poster, ditempellah di dinding itu. Saya melihat di dinding, membaca bagaimana cara masuk di akmil kayak gitu. Saya Iya. coba masuk, akhirnya ya sudah saya masuk di akmil itu Mm-mm. sama bapak saya. Tapi yang terlepas semuanya itu bapak saya lah yang jadi ikon saya, jadi tokoh yang bisa menggerakkan saya seperti ini. Waktu itu ayah tugas di tim-tim berapa lama, King? Setahunan lebih. Setahun lebih. Ya, setahun lebih. Waktu itu King Sparko umur berapa tuh? Saya sebelum lahir kan, Oke. lahir saya ditinggal, habis itu sudah pulang besar sedikit, bapak saya pulang.
Nah, di sanalah ibu saya menceritakan, bapakmu nggak ada tempat pada saat ibu melahirkan, gitu. Akhirnya pulang melihat saya seperti itu, ya kondisinya ya tahulah anak-anak dulu peratu gitu kan, bagaimana kondisinya, saya paham lah orang tua saya seperti apa. Iya. Beliau cerita nggak, membagikan cerita nggak operasi di Timur Timur itu seperti apa gitu? Mungkin itu bagian dari menjadi bagian dari motivasinya King Sparko untuk menjadi seorang tentara. Ya betul ya, tapi ceritanya ketika sudah dia babinsa ya, sudah saya paham SD lah, saya diceritakan bahwasanya tentara butuh pengorbanan, dia harus siap meninggalkan keluarga, siap mati, meninggal itu sudah ada NRP-nya. Jadi sudah ada peluru itu sudah ada NRP-nya. Kalau bapakmu mati di Timur Timur itu sudah alamat bapakmu mati. Ketika memang belum mati ya belum mati. Jadi kamu nggak boleh takut dengan hal itu. Gitu. Kamu siap harus dimanapun harus siap. Yang pernah memikirkan keluarga gitu aja. Itu aja yang disebut sama bapak di operasi. Kamu lihat musuh kamu harus berani menembak karena ini tugas negara. Dosa-dosamu sudah diserahkan ke ada di atas. Gitu. Doktrin itu sebenarnya secara langsung cerita-cerita bapak kan. Kita masuk dalam mindset masih kecil kan. Jadi begitulah kita melihat tentara meninggalkan keluarga, harus berani, harus kuat tahan banting. Kayak gitu aja yang didoktrin. Akhirnya itu tertanam dalam diri saya. Berarti King Sparko ini kecilnya bandel nih. Betul. Saya tebak. Iya betul sekali. Bandel nih pasti. Betul sekali. Bandelnya gimana? Bandel saya dulu waktu menjual, kan saya disuruh survive sama orang tua saya, menjual kedelai kan di SMP. Kedelai menjual kedelai, kacang kedelai. Kacang kedelai sama adik saya, karena kan dari sanalah sumber pendapatan untuk uang saku anak-anaknya, karena bapak saya kan terbatas. Nah itu pada saat ini jual-jualan kemana-mana, saya sering menawarkan ke anak-anak SMP itu, kan saya masih kecil, anak SMP saya ganggu ceweknya gitu, masih berani, wah anak kecil, anak siapa sih ini, dikejar-kejar itu seperti itulah, ganggu cewek, kemudian ini saya berani bawa sepeda, dikasih bapak masuk-masuk ke dalam pekarangan orang, merobohkan, sering kena omongan lah ini. Tapi dari sana kan karena saya berani karena bapak saya tentara gitu. itu kok tipikal banget ya, bapak saya tentara gitu, kayak jagoan kayak gitu dulu sih. Tapi dari sana justru orang yang nakal di masa kecilnya, nakal dalam hal remaja ya, kita berani mengambil resiko, berani hal-hal yang kotor, masuk lumpur yang lainnya. Justru itu mereka bisa berani mengambil tindakan, pilihan. Kreatif juga itu. Kreatif orangnya sih. Tapi kan hal-hal yang bagaimana ya nakalnya ya. Di sana tuh sebenarnya poin yang positif bagi mereka yang mungkin anaknya yang sedikit nakal dalam hal positif ya, berani melakukan sesuatu, dia mungkin main terlalu jauh, ternyata di sana main di danau-danau, saya berenang di sana. Walaupun bapak dan ibu saya melarang, tapi interaksi dan keberanian kita tuh menguji kita nanti sudah dewasa kita apakah berani menentukan pilihan dalam hal sesuatu yang sulit itu sebenarnya sih. Berarti ada masa di mana King Sparko menjadi tentara, ayahanda masih tentara juga atau enggak? Masih tentara. Masih tentara juga ya? Ada momen itu sama keluar saya dulu letnan, bapak saya masih pangkat sersan kepala. Ya. Letnan dan sersan kepala. kepala ya, itu siapa yang hormat kepada siapa? Kalau di rumah saya hormat ke bapak. Tapi kalau di luar ya sesuaikan, kepangkatan yang menentukan. Ya bapak yang harus hormat kepada letnan lah. Ya. Iya, maksudnya itu cerita yang sederhana, tapi kan kita nggak tahu nih, Bang. Secara kami sipil, kami nggak ngerti kebudayaan itu, budaya militer itu. Gitu. Gitu ya. Jadi kalau ketemu di luar atau di wilayah tugas, bapak yang hormat sama King Sparko. Betul sekali. Cuman kan kita belum pernah tugas sama-sama. Seandainya waktu saya dandim dulu di Gianyar, bapak saya anggota Kodim, ya hormat lah pasti. Waduh, seru banget. Kalau saya jadi ininya pangdamnya pada itu, aku taruh aja nih bapaknya itu satu satuannya. Betul. Gitu. Jadi biar akrab gitu akrab ya. Kita yang nggak berani hukum sama bapak itu. King Sparko lalu masuklah tentara, singkat cerita masuklah tentara ya. Cerita di Akmil ada yang menarik ya? Banyak sebenarnya sih, tapi saya ulas yang paling berkesan saya. Yang pertama saya bagaimana di Akmil itu di masih tingkat 1 itu untuk mendapatkan drum band, itu namanya alat untuk Lokananta. Itu prestis banget kalau di Akmil itu kita mendapatkan suatu alat pukul lah. Alat musik itu ya maksudnya. Alat musik itu perkusi yang mau genderang, mau tenor maupun bass drum itu kan alat pukul di depan itu kita bisa masuk dalam sana.
apalagi Pokdo. Pokdo itu kelompok komando atau yang tertua di masing-masing itu benar-benar prestis. Karena itulah yang diomongin sama senior kan. Kau bisa masuk Lokananta kamu masuk. Wah, Lokananta dulu namanya drum band itu. Lokananta. Akhirnya ya kami dari saya kan di Kor Bali, Korlea namanya. Kalau Bali itu namanya Korlea. Iya, kalau Jakarta Korjek kayak gitu ya. Kalau di Betawi itu Korhead, Korhead ya. Korkehead ya. Jadi kami kebanggaan tersendiri kalau saya mampu mendapatkan alat. Sedangkan di sana ada Korjek, orang yang dari Jakarta ya, dari Kor Malang ya, Kor Betawi dan lain-lain segala macam itu. Mereka memiliki tersendiri, sudah kor-koran ya, sudah terblok-blok gitu. Ya, jadi bagaimana saya mendapatkan itu? Akhirnya saya melakukan, ada pembagian senior. Ini kamu nanti menghadap ini. Saya tuh menghadap senior saya itu sudah seperti saya menghadap raja gitu. Kenapa? Ya karena saya harus patuh dilatih sama dia. Setiap pagi harus subuh-subuh bangunkan dia, minta dilatih, kemudian menyiapkan alat saya dicek sama dia, diarahkan. Jadi bener-bener, itu loyalitas itu tanpa batas. Wajar, Bang. Karena waktu itu Abang belum king. Oh iya, bukan Bang. Karena saya ingin mendapatkan alat itu, dan saya ingin berada di depan tulisan Canka Lokananta, saya tulisan K. Itu luar biasa banget kalau di foto di kalender Canka Lokananta pasti di paling depan itu. Itu di kan tengah itu ya. Iya, diperebutkan semua taruna pengen masuk ke sana dengan tinggi yang 170 ke bawah kan enggak yang tinggi-tinggi itu yang level tinggi pendek-pendek merebutkan di alat pukul itu. Nah, di sana saya setiap malam hampir setiap saat saya ada kesempatan menghadap terus, dan saya minta dilatih, minta dipersiar bareng, sampai cuti pun saya datang ke senior beliau. Wujud pendekatan karena 2-1. Ya, 1 ini 2 merebutkan. Jadi saya harus bersaing sama kawan saya untuk mendapatkan alat dan huruf ini yang akan nanti menjadi ini saya, yang saya miliki. Kebanggaan juga buat core saya. Betul. Hebat juga kamu bisa mengambil dari core lain gitu loh. Maksudnya kamu bisa mendapatkan hal itu. Kebetulan senior saya memberikan ini, dia tidak terlalu mementingkan core-nya dia dari mana. Jadi ya udah, nasionalnya siapa yang mampu, siapa yang loyal, dialah saya kasih alat ini. Meritokrasi. Iya, meritokrasi. Hal yang agak jarang tuh sekarang kita dengar tuh. Betul, Mas. Iya. Setelah jadi akmil, setelah lulus, tugas pertama di mana? Tugas pertama saya kan pada Sarcap itu ya, pada Sarcap kecabangan itu ada seleksi Kopassus. Nah, ada seleksi Kopassus, datanglah tim Kopassus datang pas saat kami pendidikan kecabangan infanteri. Kan habis itu kecabangan masing-masing, kecabangan infanteri, cavalry, artileri, semuanya di split habis dari akmil. Tergantung kita dapatnya yang mana. Nah, pada saat perjalanan infanteri pendidikan kami diseleksi. Akhirnya saya masuk dalam kategori dulu, kategori yang diambil 15 baru masuk 40 orang. Nah, masuk di sana, tiba-tiba ada pengumuman di akhir penghujung. Kami kan berangkat dulu ke penugasan dan ramil. Jadi saya lulus itu bukan jadi danton seperti biasanya, jadi dan ramil. Dan ramil itu ya di bawahnya Kodim. Polsek. Ya, kayak polsek. Saya kebetulan dapat setingkat polsek. Ya, dapatnya di Papua, di Bovendigul. Bovendigul naik lagi ke atas Woropko. Itu perbatasan Pegunungan Bintang. Udah paling ujungnya ini kalau Kodim Merauke itu saya paling ujung. Dapatnya di sana saya penugasan pertama. Gitu. Ya, di sana saya dapat tiba-tiba purna tugas ada perintah. Saya dapatkan, ternyata saya masuk dalam seleksi Kopassus itu. Dari 40 dipangkas jadi 15. Akhirnya masuk Kopassus, dipanggillah ke Kopassus saya. Saya juga pesimis karena kan tinggi saya kurang. Maksudnya Kopassus minimal 165 perwira. Iya, betul. 165. Sedangkan saya 161 lebih sedikit. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang enggak. Kalau saya gini kan lebih. Kalau gini enggak, gitu aja. Tergantung situasional. Tapi takdir Abang membawa Abang masuk Kopassus. Iya, karena kebetulan pada saat kecabangan infanteri saya ranking 1. Itu yang membuat saya pas pendidikan infanteri. Saya nomor 1, mungkin itu sebagai pertimbangan mungkin saya masuk. Mungkin kalau nggak ada ranking 1 ya dengan tinggi segini nggak dapat juga. Nggak bisa. Bang, tapi sebelum lanjut ke Kopassus, tadi yang tugas di Papua itu berapa lama? 1 tahun. 1 tahun? Ya. Papua itu kan perbatasan Papua Nugini. Iya, artinya itu kan daerah yang terpencil. Terpencil, betul sekali. Penduduknya banyak yang miskin. Bukan banyak, jarang penduduknya tempat saya.
Jarang Di penduduknya. Mas bisa searching di Google Woropko. Itu ujung sekali. Waduh, sangat-sangat sedikit. Abang ngurusin apa berarti di situ? Saya ya di sana dulu Posramil namanya. Jadi Oke. Koramil, tapi di sana saya hanya bagian daripada membina masyarakat supaya tidak kan ada batas antar Papua Nugini, Oke. ada perbatasan. Dan Pos di sana saya- Pamtas bukan ya? bukan Pamtas. Pamtas sendiri Pamtas ada sendiri, lagi oke. ya. Tapi memang di sini Koramil Pamtas. Koramil Pamtas dia, perbatasan juga. Iya. Ada dulu dukungan dana untuk perbatasan. Iya. Saya di sana. Di sana tumbuh dan saya lihat masyarakat rumah satu ke rumah lain itu sekitar 100 meter, 200 meter baru ada rumah satu, rumah jauh terpencil. Dan saya benar-benar merasa terpencil karena anggota saya cuma satu dua orang. Oh gitu. Padahal nominatif atau di Iya, daftar iya, nama iya. itu 20-an. Tapi kan ada di Kodem di Merauke. Jadi di rollingnya setiap sebulan dikirimnya 20 gitu. Sementara abang tetap di situ. Saya sendiri di sana standby karena dari Akmil kan Iya, semangat benar. masih muda. Jadi begitulah yang tantangan saya di sana begitu. Tapi itu bukan daerah konflik ya? Ada sih konfliknya sedikit, Iya. pernah terjadi beberapa kontak tembak tapi zaman-zaman sebelumnya penyerangan. Ketika masa abang bertugas Tidak ada sama nggak ada sekali. terjadi ya? Pendekatan saya kan berbeda. Saya kan mengajar SMP di sana. di Papua Di Woropko itu saya Woropko. ngajar jadi guru matematika dan berkembang jadi guru semua bidang studi. Karena sudah nggak ada guru lagi, kepala sekolah dengan saya aja. Saya jadi inget ini. Saya jadi inget film Denias. Oh iya. Pasti abang nonton. Denis, ya tahu. Apa namanya? Ada ikatan emosional yang terbangun nih dari antara anak-anak Papua dengan tentara yang bertugas di sana. Abang juga merasakan itu nggak? Merasakan. Karena mereka membayar, mohon maaf ya, bukan SPP, jasa guru itu bukan dengan uang. Dengan keikhlasan mereka membawa kayu bakar ke Koramil, membawa telur, membawa ayam. Begitu dia mengasih kepada saya pada saat itu. Saya sampai, dia sayang kali, Padan Ramil. Karena anaknya diajar dong. Iya. Kepala sekolahnya sudah tua, batu-batu udah nggak pernah ngajar. Akhirnya dia mendelegasikan saya sebagai wakil kepala sekolah dan guru semuanya. Saya ngajar dari kelas 1 sampai dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Yang ngajar di Woropko, ada bukti-buktinya semuanya, ada fotonya. Oke. Perbedaan budaya, Ya, bahasa, cara berkomunikasi dengan mereka itu kan berbeda. Sulit. Iya, tantangan dong. Tantangan. Kita berangkat sama-sama dari sini. Sekolahnya itu 5 kilo dari ini. Dan ini jauh dari kampung. Nggak tahu bagaimana konsep naruh SMP-nya jauh. Jadi kami berangkat sama-sama anak-anak. Nyeker, lari. Bentar lu. Misalnya Koramil. Posramil ya. Posramil. Koramilnya Koramil. di sini misalnya. Iya. Itu jaraknya 5 kilo. 5 kilo SMP-nya. Siapa yang menempatkan di sana Ya itu? itu nggak tahu, udah ada dari sebelumnya kan. Gitu. Gitu. Saya menawarkan diri untuk melatih. Karena saya bingung saya mau ngapain di Koramil itu. Betul. Akhirnya saya mengajar lah, berinteraksi sama masyarakat. Ternyata di sana tahu guru saya yang baru itu Pak Dan Ramil. Ya, semuanya datang masyarakat ke tempat saya. Itu jadi apa istilahnya ketertarikan orang untuk belajar juga di. Belajar iya. Iya. Saya ngajar semuanya di sana, saya mulai belajar hal-hal ya cara berkomunikasi sama mereka, paham. Di Papua itu orang Papua cinta TNI ya bang? Cinta. Karena pada saat upacara mereka ikut hadir, pada saat ya besok ada 17-an tolong pasang bendera merah putih, sama datang ke tempat saya juga. Ya menurut saya sih pada saat saya bertugas mereka tuh sayang sekali dengan TNI. Dan saya aman aja sampai mereka senang sekali. Berarti setelah lepas itu sedih juga dong bang? Sedih, waduh semuanya sangat merasa, ya sebelumnya belum ada sih yang mengajar di sana. Dan setelah saya mungkin nggak ada juga. Karena berat, ke sana 5 kilo. Jujur, jalannya kan jalan tanah. Naik bukan. motor? Enggak, lari. Bener mas, jadi lari. Jadi kami Setiap hari itu? setiap hari kami berlari. Jadi kami berlari setiap hari dan ganti baju. King Sparko pasti inget Ya. dengan nama-nama anak-anak di sana. Masih inget nggak? Ya. Siapa aja tuh? Yang pertama yang dekat sekali saya sama Luias. Luias, Tobias. Tobias. Ya. Itu 2 orang itu istilahnya jadi TBO saya, tenaga bantuan operasi istilahnya. Oke. TBO Istilahnya tenaga militer. bantu, ya, militer. Jadi dia bantu kita bantu sekolahkan dia. Kita berikan bukunya, kemudian kita makannya kita benar-benar kita perhatikan tinggal sama kita. Sampai sekarang komunikasi masih aktif nggak sama mereka? Kemarin si Tobias saja yang sempat. Oh iya? Ya sempat ada komunikasi, kemudian karena dia sudah bekerja kemana. Oh udah bekerja ya, sekarang? Ya, Lewi sama Tobias itu sudah berkeluarga. Udah lama sekali, masih kecil itu kan. 2004, 2005. Iya. Kemudian ada satu lagi Matius. Itu teman yang paling dekat saya sama dia ya itu. Anak-anak yang lainnya sudah pada berhasil semua mungkin ya.
ada kehidupan sendiri mereka. Ada yang jadi tentara nggak tuh Bang? Lagi nggak ada. Nggak ada. Ya. Bang sedikit dong Bang, Ya. kalau mungkin bisa lihat kamera, Ya. apa pesan Abang ke Tobias, Lewi. Lewi, Ya. lalu dan Matius segala ya. macam. Ya. Jadi pesan saya kepada Tobias, Lewi, kalau memang dimanapun kalian berada, ya hubungin saya ya. Nanti bisa lewat IG saya ataupun lewat aparat militer yang ada terdekat di sana. Nanti WhatsApp, saya sangat kangen untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan kalian, ingin mengetahui bagaimana kondisi kalian dan kita ya membahas kenangan-kenangan yang dulu. Tetap semangat, jalani hidup ini dengan penuh semangat dan optimis. Saya yakin apapun tantangan yang di depan kita mampu lalui dengan baik. Mantep banget. Ya. Jadi sedih gue. Nggak, soalnya gue saya dulu Bang. Saya dulu pernah beberapa kali ke Papua. Iya. Gitu, dan merasakan betapa mereka itu rindu bukan rindu apa ya, tapi rindu sama pembangunan. Ya. Rindu sama akses pendidikan. Rindu sama orang-orang yang mengayomi mereka. Gitu. Ya, betul sekali. Jadi Saya sependapat iya betul. Makanya mungkin peran tugas King Sparko ketika di pedalaman Papua itu pasti membekas sekali bagi mereka. Ya. Saya rasakan itu. Karena berbeda sekali ketika saya berinteraksi sama mereka. Wah, itu rasanya tuh saya benar-benar dianggap anak itu. Makanya aman ya, merasa aman karena memang sampai Babinsa saya bilang, gila komandan ini sebelumnya dan Rambil ya maksudnya tidak ada seperti ini, membawa pisang dengan sendirinya, membawa kayu bakar, membawa telur, itu wujud ucapan terima kasih yang seperti itu saya nggak dapatkan sama mereka. Dan saya sangat nyaman di sana sebenarnya, tapi karena ya itu suasana juga sepi, saya juga butuh karir ke depan saya bagaimana, jadi saya tinggalkan mereka. Mereka tulus kalau sudah mencintai, respect, kita benar-benar dilindungi. Ya saya nggak tahu ya bagaimana mereka komunikasi dengan orang-orang di luar sana kan, tapi dia pasti dengan ada rasa kedekatan, saya yakin kita akan dijaga sepenuhnya sama mereka. Semoga ketemu lagi ya, bisa ketemu lagi ya sama saya berharap mereka itu ya. Oke. Setelah dari tugas di Papua, salah satunya saya dengar kabar informasi bahwa King Sparko pernah bertugas juga di luar negeri. Ya betul. Ya. Sebagai apa tuh, bisa diceritain nggak, King? Dulu saya tugas pemeliharaan perdamaian, misi pemeliharaan perdamaian PBB Tentara ya. Perdamaian, oke. Ya, jadi di sana bertugas karena saya tergabung dalam Satgas EPC, Force Protection Company, jadi tugasnya adalah sebagai pengawal, pengaman untuk Force Commander dan area Unifil, headquarter Unifil. Ya, di sana pengaman tugasnya kebanyakan kami hanya mengamankan pangkalan yang dihuni oleh pejabat Unifil dan itu untuk Force Commander pimpinannya. Unifil untuk pergerakan mereka untuk triparty meeting, memfasilitasi antara pihak Lebanon dan Israel untuk berdialog bersama di arah perbatasan. Nah, tugas kami mengawal keselamatan Force Commander dalam hal ini. First Commander saat itu orang mana? Orang Portugal. Oh, Portugal. Dan Abang itu pengawalnya. Pengawalnya. Jadi inget lagi nih film nih. Film 13 Hour. Iya, 13 Hour ya. Bener ya, seperti itu ya. Cuma kan pada saat itu mungkin mereka mantan tentara. Yang direkrut di sana mantan tentara. Kalau ini resmi tentara. Bagian dari tentara perdamaian. Ya. Berbeda dengan Indobat. Indobat kan memang kebanyakan teritorial, simik yang bermain. Sedangkan kami memang pengawalan dan pengamanan. Nah, sehingga kami benar-benar berinteraksi dengan Force Commander pada saat itu. Risikonya besar tuh, Bang. Ya, pasti besar. Apalagi itu kan daerah konflik juga. Daerah konflik, tentu saja Force Commander ini kan menjadi ya pasti target juga atau target ataupun keselamatan mereka pasti akan menjadi hal yang utama. Makanya di saat itulah kami yang ditunjuk oleh TNI untuk menjadi satgas tersebut, ya kita harus melakukan yang terbaik buat beliau. King Sparko menjadi perisai hidup berarti? Ya betul sekali, perisai hidup dari mereka. Apakah pernah kontak tembak sebut saja? Belum pernah, ya tidak ada kontak tembak. Alhamdulillah ya. Ya, karena kan di sana juga kita melihat juga skala ancaman ya, skala ancaman mereka pergi kemana, kemudian ada alertnya, kapan dia black alert, kapan dia yellow, kapan dia hijau, itu udah ditentukan. Daripada kondisi itu juga penggunaan perlengkapan, mobilitas juga dibatasi semuanya, diatur semuanya, sudah ada SOP masing-masing. Jadi ya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan semuanya.
Iya, iya, iya. Aman Iya, aja. tapi tetap di daerah konflik tetap Ya tetap. deg-degan lah Ya, istilahnya gitu ya. ya kecuali Kalau tentara tuh boleh nggak sih deg-degan? iya sama kan Manusia juga manusia ya. juga. Ya pernah sih yang Iya, hal iya. yang paling ini terjadi mereka ya luncur-luncuran roket antara Israel Israel, dengan Lebanon. Lebanon ya. King Sparko di tengah-tengah berada. Ah iya betul sekali tepat di bawahnya. Oh, Yang paling gitu? rawan kan ketika isian roket itu nggak nyampe kan bahaya. Aduh, amit-amit deh. Ya makanya pada saat itu kita disuruh masuk bunker, di Iya. shelter, kita berlindung di sana. Hmm. Memang kita tidak diizinkan untuk menodongkan senjata. Oh, gitu. Ya kan kalau memang paling kita melambaikan bendera we are UN, no Oke. fire, paling begitu. Kecuali memang sudah mengancam, sudah mau persiapan dia. Nah itu kita bisa melakukan pembelaan. Oke. Itu kan hal emergency. Tapi nggak mungkin ini bukan tugas kita untuk, karena kita memang di perbatasan imparsial. Nggak boleh berpihak pada satu negara. Iya, iya. Gitu. Kalau di media sosial kan rame tuh apa Iya. interaksi Indobat ya. Ya, Kalau abang di luar Indobat Di berarti luar ya? Indobat. Pengawal First Commander. Force Commander ya. Indobat. Tapi kemarin masuk juga kan itunya roketnya yang kena pos itu. Oh iya Nah, betul. itu kan video viral itu di daerah sana. Oh, gitu. Di tempat kami. Salah satu yang viral itu di media sosial adalah interaksi tentara Ya, TNI dengan warga setempat. ya. Ya lagi-lagi nih terus anak-anak, Ya. mereka berkesan apa membangun hubungan gitu loh. Ya. Apakah itu juga dirasakan oleh King Sparko dulu? Ya, kami rasakan karena kan di hari-hari kami khusus juga kami mengadakan kegiatan ya bukan simik betulan tapi terbatas saja dengan masyarakat sekitar. Kita datang, kita ajak berkomunikasi, kita berikan buku, kita ajak tunjukkan kegiatan yang ada di Indonesia. Ya. Oh, mereka kalau mau datang ke UN kita buatkan pasnya supaya bisa datang dengan alasan apa. Tetap kita lakukan surat prosedur. Ya. Akhirnya ada hubungan kedekatan. Di mana kita yang selama ini tidak punya keluarga, akhirnya punya keluarga di sana. Di sana, ya. Mereka pun merasa ya adanya UN, mereka secara psikologi kan selama ini konflik kan. Adalah mereka yang memberikan motivasi, semangat hidup, kemudian keluarga baru gitu. Di Indonesia itu benar-benar kan cinta damai, jadi cepat masuknya dibandingkan negara lain. Oh gitu. Ya, lebih banyak Indonesia di sananya. Kita dikenal sebagai orang yang ramah. Ya, betul ramah. Ketimuran kan memang ramah segala macam. Dan ternyata di negara luar itu ampuh untuk kita pendekatan dengan orang. Betul. Itu Iya. nyatanya seperti itu. Iya. Karena di episode brigade sebelum-sebelumnya ada bagaimana seorang komandan itu melakukan pendekatan juga ke masyarakat, ke tokoh-tokoh setempat sehingga operasinya berhasil lah. Ya, betul. Singkat kata begitu. Ya, itu ada simik sendiri, ada satgas Bener. simik sendiri yang memposisikan itu. Iyalah, tadi kan udah belajar soal teknik komunikasi tadi. Ya, Menempatkan diri. menempatkan diri. Oke. King Sparko Ya. saat ini terakhir sebelum di Mabes Sat ya, Mabes Angkatan Darat bertugas sebagai Dan Dim di di Gianyar. di kampung berarti. Ya. Hah? Di kampung saya kan di kampung Singaraja. halaman. Oh ya, maksudnya di dekat kampung halaman lah. Ya, betul sekali. Dan disitulah kayaknya media sosialnya King Ya. Sparko ini Ya, makin melejit ya. legit ya, betul sekali. Ya. Titik poinnya di mana sih itu? Titik poinnya adalah bagaimana saya, ya itu kembali ke masyarakat. Intinya semuanya, kan saya terkenalnya bukan karena saya fisiknya atau segala macam. Di sana saya memanfaatkan momen itu walaupun saya hanya 1 tahun, tapi saya ingin semuanya berkesan. Saya kalau menjabat di suatu tempat, walaupun ya sebentar di Akmil aja 6 bulan, di suatu tempat itu kalau memang sebentar, saya pengen melakukan gebrakan-gebrakan yang memang bisa dikatakan itu tidak diprediksi orang. Ya. Tidak diprediksi Ya. orang. Contohnya, salah satu saya melakukan menyelenggarakan lomba yang pertama sekali saya buat itu lomba kesenian. Lomba kesenian itu kan belum pernah ada lomba kesenian, ada 7 kesenian yang saya lombakan yang memang dulu ada di sana. Dan lingkupnya bukan nasional, maksudnya provinsi. Ya, dan banyak yang datang dan memberikan kontribusi dan mereka mengatakan ini baru kali ini Tentara mengadakan lomba kesenian seperti ini, tari-tarian, kemudian masakan lawar yang Bali, Iya. kemudian enak ada kidung segala macam, lomba. Pokoknya melukis apa yang ada di daerah sana. Kan Gianyar tempat lukisan orang seni. Saya explore di sana. Dan mereka keluar semua anak-anak yang siapa sih pelukis, siapa penari semuanya. Itu sangat senang sekali, berharap itu akan ada lagi. Itu banyak sekali ininya pesertanya dan diapresiasi oleh kebudayaan maupun pemerintah setempat. Kemudian saya juga menyelenggarakan kegiatan yang menyentuh masyarakat. Datang saya ini aja pakai mikrofon yang sengaja saya rekam. Saya mau melihat bagaimana sih
bagaimana sih statement, komentar orang lain ketika saya melakukan hal ini. Apakah banyakkan positif atau negatif? Itu kan bagian daripada test case kita. Iya, betul. Konten ini bagus nggak sih dijualnya? Bener. Ya, coba kita mengadakan, saya rencana mau bedah rumah, kayak bedah rumah. Oke. Kan memang kita ada program. program. Program itu untuk RTLH, rumah tidak layak huni. Oke. Nah, tapi saya sengaja saya rekam. Iya. Nah, kita komunikasi lepas saja. Ya, komunikasi lepas maksudnya nggak perlu dibuat-buat, Babinsa nggak usah mengkondisikan, yang penting tentukan itu saya masuk belusukan saja, Oke. saya ngomong interaksi, terus adakan beberapa keluhan-keluhan kecil, sepertinya apa kerjanya, oh saya melihara sapi orang, sudah makan belum makan, ya konstan aja, pada saat itu memberikan uang, ngomong pakai bahasa Bali, karena kan saya pakai bahasa Bali pada saat itu. Orang situ. Akamsi. Iya. Anak kampung situ. Akhirnya itu benar-benar itu benar-benar merebak, itu benar-benar viral itu video itu, saya tahu tuh karena saya nontonnya banyak sekali. Biasanya saat itu Abang Dandim. Dandim Ya. Dandim. Biasanya kalau ada bawahan yang lebih populer dari atasan tuh bermasalah itu, Bang. Sejauh ini saya belum ada sih. Pimpinan? Ya. Pada saat itu? Dan rem saya pada saat itu Pak Agus ya, Siap. Agus Muklis. Jadi sekarang masih di sini. Dulu beliau sangat mendorong saya, justru mendukung. Bagus tuh Kak pendekatanmu. Nah sekarang juga Pangdam saya juga Pak Sony sekarang jadi Korsahli Kasat. Ya. Beliau juga, wah keren sekali kamu tuh. Sampai ada perintah bercanda kepada saya. Pokoknya kalau kau bisa membuat patung seluruh Gianyar ini sispek, itu baru nilai 100. Nggak tahu, artinya apa tuh? Itu bercanda kan. Bercanda. Maksudnya dia ngomong ke saya itu bahwasanya, udahlah kau bagus pendekatan dengan masyarakat. Lanjutkan itu, saya sangat bangga dengan kamu. Gitu ya? Iya, saya nyatanya sangat diapresiasi, tidak ada kendala selama di sana. Malah disupport habis sama beliau. Beliau sangat ngomong, ya Kak sini bantu ini semuanya. Bagus sekali beliau. Beliau mendorong saya seperti itu. Jadi kalau saya naik pada saat posisi itu dengan adanya pimpinan saya merasa malah diwadahi. Ya pada saat itu ya saya belum merasakan adanya persaingan itu. Tapi ya intinya tujuannya kan tercapai lagi-lagi. Betul. Dekat dengan masyarakat. Membantu masyarakat. Dan masyarakat pun merasa ternyata dengan komunikasi dengan menggunakan bahasa daerah itu lebih ampuh dibandingkan. Gitu ya? Betul sekali. Dia merasa kita ini orang kita nih. Nah, kayak gitu. Jadi kayaknya kita ngomong dia akan ikut merasakan apa yang dia sampaikan. Bukan hanya sebagai tugas saja segala macam. Ini yang kayak gini-gini tuh King Sparko belajar dari mana sih? Apakah itu juga teknik-teknik komunikasi seperti itu ya, dengan pendekatan seperti itu juga diajarkan di Taruna misalnya? Di Taruna ada teknik berkomunikasi publik, bagaimana kita bicara apa hal sensitif yang nggak perlu kita bahas. Kalau kita mau mengajak seseorang berarti kan kita harus dengarkan dulu kebutuhan dia, ada kepentingan apa. Ya, setelah kita paham dia, ya kita penuhi sedikit saja. Setelah itu apa yang kita inginkan pasti dilakukan. Waduh, strategi ilmu lagi aja nih, Pak Produser. Enggak. Itu ada sebagian kecil saja kita baca. Saya nggak terlalu hafal, tapi saya lihat gestur dan perkembangan saya selama ini. Ternyata pendekatan ini cukup baik terhadap orang ini, terhadap militer, terhadap orang yang baru kenal dengan kita. Waktu pertama kali King Sparko muncul, meledak mungkin ya disebutnya ya di media sosial, itu saya masuk ke FYP saya tuh. Masuk FYP. King Sparko itu melakukan itu tadi teknik-teknik gerakan segala macam. Saya bilang, ih keren banget ini tentara nih. Gitu. Kita biasanya melihat itu mungkin parkur misalnya parkur kan yang teknik gitu. Nih tentara ada yang begini nih. Saya bilang ini agak sombong juga nih dia. Direkam agak sombong juga nih dia nih. Ada show off, tapi itu kan kebutuhan saya memang komunikasi memang ya. Sengaja saya semua kegiatan saya expose, saya konten. Saya mengasih tahu bahwasanya titik penting ya, bahwasanya sesuatu yang kita bisa latih, sesuatu yang kita bisa pertahankan sampai apapun pekerjaannya, apapun jabatannya, kita bisa mempertahankan itu. Saya meyakini itu karena kenapa? Karena dulu saya waktu letnan, paling kamu letnan aja, nanti kalau jadi danyon kamu tidak akan, pasti kamu sudah mulai melar, overweight, nggak akan bisa itu. Ternyata saya danyon lebih kuat. Dan naik naik jabatan itu sampai sekarang masih terpelihara. Jadi saya mau membuktikan bahwa saya sepanjang medsos saya dipantau, kan ada track record, ada jejak digital, bisa dilihat dari zaman apa saya sampai dengan ini. Saya dulu panggilnya marathon man, bukan King of Sparko, dulu marathon man karena lari saya jauh.
pasti di atas 3 jam lari saya. Ini. Bandung Jakarta pun 165 kilo saya sudah pernah. Oh gitu. 178 kilo 45 jam. Berapa? 45 jam? Ya. Saya setengah jam aja tuh Bang Sparko. Bang King. King Sparko. Itu ada itu. Ada sertifikatnya. Oh gitu. Ada semuanya. Berarti saya di bawah sejam saya King. Naik Naik iya. Naik 30 menit. Bercanda ya Bang. Ntar gue di gini. Iya. Gitu. Sekarang sudah bertugas di Mabes ya. Angkatan Darat. Sekarang tugasnya ngapain berarti? Tugas saya di Spaban 2 di Sopsat ya. Di Sopsat ya khusus menangani tata laksana. Jadi tugas saya di bagian reformasi birokrasi di area perubahan di tata laksana. Jadi kami bagian di sana tugasnya ya mengecek satuan, bagaimana sampai sejauh mana terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat tata laksana, khususnya reformasi birokrasi, mengarahkan sana, menilai, kemudian mendorong sampai bisa mendapatkan wilayah bebas korupsi, WBK, ya, seperti itulah. Dan ini pasti dunia yang baru nih. Dunia yang baru, ya, dunia yang baru. Karena kan dulu kalau dengar zona integritas ataupun ZI, itu ya udahlah asal nggak bidang saya kayak gitu. Nah, sekarang karena udah itu jabatan saya, berarti memang harus dipelajari terus. Dunia baru, tantangan tersendiri. Tapi nggak masalah, malah itu kita menambah wawasan dan kemampuan kita. Untuk ke jenjang selanjutnya nanti nggak tahu seperti apa. Ya betul sekali. Kita kan nggak prediksi akan menjadi apa. Betul. Perubahan kita kesini sampai sini. Saya dulu suka pelari sampai juga kalistenik itu nggak saya prediksi juga. Betul. Saya kok bisa mengarah ke sini kan nggak bisa. Mas juga habis jadi kegiatan ini nggak tahu mau kemana. Harus siap. Iya benar. Tapi wajib ke kantor sih kami. Ya kan? Harus siap dengan segala kondisi. Betul. Iya. Oke, King Sparko. Ya. Berarti bisa dibilang ada penggantinya nggak nanti kalau King Sparko sudah tidak apa atau masih mau menekuni bidang apa kalistenik tadi? Ya. Sebenarnya bidang kalistenik itu kan hanya sebagai perantara, metode latihan saja. Kita bisa ke gym juga kok angkat beban eksternal. Tapi kenapa basicnya kalistenik? Ya karena memang bisa dilakukan banyak orang. Kan dulu gitu kita kalau kalistenik kan bisa ya satu rame-rame. Habis itu gerakannya juga bisa diatur. Ya, dari muda ke sedang sampai levelitasnya bisa diatur. Terus kapanpun kita bisa melakukan. Kalau memang sendiri, Mas di kantor pun bisa melakukan squat, push up. Memang sih gerakan-gerakan itu terlihat ya di YouTube biasa ya. Tapi ketika Mas memposisikan itu sebagai kegiatan utama, pasti akan efeknya bagus. Dan kemudian itu membentuk badan saya seperti ini. Dulu saya kan kurus sekali Mas. Hanya seorang pelari itu hanya kurus. Apalagi pelari maraton, nggak berbentuk lah. Tapi dengan saya melakukan kegiatan penguatan otot dengan begini, saya lebih terlihat. Kemudian ada konten-konten lain seperti human like muscle up. Itu kan nilai jual yang tinggi. Bener. Enggak semuanya bisa Mas. Jangankan pangkat Letkol Bintara, Tamtama pun belum tentu bisa melakukan hal itu. Nah saya dengan pangkat sampai dengan nilai dan kolonel di umur yang mau 44. Saya mampu menjaga kemampuan itu. Dengan cara ya itu konsisten terus berlatih. Jadi ada nilai jual. Setiap sesuatu kan Mas pengen menjual sesuatu ya kita dengan postur pendek begini. Looking good looking juga enggak, wajah juga biar pas-pasan, ya enggak? Materi juga. Bukan saya ngomong. Ya kan begitu. Kita kan berkaca, kita bicara plus minus diri kita. Nah apa yang kita eksploitasi kan gitu ya Mas. Makanya saya melakukan kegiatan itu. Kalistenik sampai sekarang, gampang kapan aja bisa lakukan. Sampai kapan nanti berarti? Ya sampai saya mati. Ya karena ya kalistenik kan bukan harus di squat juga kalistenik loh Mas. Nge-plank juga kalistenik, push up juga kalistenik. Kan otot penting sekali. Itu obat kita untuk menjaga tetap bugar di masa tua. Otot. Jadi sampai nanti finish harus tetap bergerak. King Sparko harus tetap bergerak. Iya. Keren banget. Iya, karena betul Mas. Ya, tepuk tangan dulu lah. Ya. Oke, kalau gitu Letnan Kolonel Eka Wiradarmawan. Terima kasih banyak King Sparko sudah memberikan inspirasi bagi kita semua. Ya, terima kasih Mas, sama-sama Mas. Semoga sampai finish nanti benar-benar masih tetap bergerak. Amin, sama-sama ya. Termasuk nanti kalau sudah jenderal jangan lupa itu. Wah, pasti. Tetap gini. Tetap dimanapun berada, saya akan terus berlatih. Oke, sahabat Kompas.com, itu dia tadi bincang-bincang saya dengan Letnan Kolonel Eka Wiradarmawan. Semoga perbincangan ini mencerahkan ya Bang ya. Amin. Ya. Oke. Sampai jumpa sahabat Kompas.com, Brigade Podcast. Semua misi punya arti. Mantap. Thank you.